Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Damai sekalian. Berjumpa di podcast kami tentang Religious Studies, salah satu bagian kegiatan dari Halako Damai. Hadir bersama kami saat ini, selamat datang Kang Pai. Sehat datang, Alhamdulillah Bazia, sehat. Kita ditemani oleh Pak Ilani Setia. Beliau masih jadi dosen UIN ya? Atau sedang berdoa menjadi dosen UIN? Di antara itulah. Oke. Gimana aktivitas sekarang? Aktivitas ya selain ngajar ya riset, nulis, itu aja sih. Iya. Sobat Damai sekalian, kami panggil beliau Kang Pae. Ini beberapa kali memang ya ketemu dengan tim Halako Damai untuk membicarakan hal-hal yang kaitannya dengan kajian sosiologi. Nah, pada podcast Religious Studies kali ini, kita tertarik untuk membahas sosiologi, Kang Pai. Setuju. Namun, perubahan dari masyarakat yang konvensional menjadi masyarakat digital. Oh, oke. Seperti itu. Menarik. Ya, ini katanya juga menjadi salah satu pembahasan kajian sosiologi ya. Betul. Jadi memang sosiologi itu kan sederhananya ilmu yang fokus kajiannya itu masyarakat ya. Masyarakat itu kan luas ya, ada struktur, ada nilai gitu, ada norma gitu ya. Ya ada aktor-aktor di dalamnya. Nah, tetapi kan seiring kehidupan masyarakat gitu ya. Dulu yang kajiannya fokus misalnya dulu zamannya Karl Marx, Durkheim itu kan kajiannya masyarakat konvensional gitu. Betul. Ya. Pabrik, neliti tentang buruh, tentang gitu kelas ya. Neliti tentang kelas gitu ya. Nah, tapi karena masyarakat berubah kan, sekarang mulai migrasi ke dunia digital, maka kajian sosiologi juga sekarang itu juga salah satunya fokus ke situ. Gitu, ya. Karena ada perpindahan proses interaksi yang sebelumnya dilakukan secara konvensional, tapi sekarang kan sudah dunia digital, semuanya sudah serba digital, jadi analisis fokus kajian sosiologi juga bergeser ke situ. Gitu. Ya. Nah, ya Kang Pai, kita sebagaimana kita ketahui bersama teman-teman Halako Damai, kalau sosiologi itu kan sebuah kajian tadi tentang masyarakat, norma, interaksi sosial, hubungan antar individu, di mana di sana ada sekumpulan orang, sekumpulan kode etik, sekumpulan norma sosial, lalu menjadi institusi sosial dan melahirkan kebudayaan, begitu. Nah, apa yang mempengaruhi dari sosiologi yang masyarakat konvensional lah kita sebut, lalu menjadi sosiologi digital? Entah, saya belum tahu sebutannya ya. Karena yang tadinya dunia nyata menjadi dunia virtual, maya, betul. Nah, apa sebenarnya yang terjadi? Dan itu sejak kapan perubahan itu? Ya, jadi sebetulnya karena sosiologi itu kan melekat tadi ya objek kajiannya masyarakat. Jadi sederhananya sosiologi itu selalu ngikutin bagaimana ritme masyarakat itu berubah ya. Selalu fokusnya itu kajian perubahan gitu ya. Dulu kan kalau misalnya kita mengacu ke Daniel Bell ya, dulu kan masyarakat pra-industri kan dulu masyarakat itu menggunakan teknologi itu ya untuk kebutuhan sehari-hari ya. Untuk perkebunan, untuk pertanian, kemudian bergeser ke industri yang fokusnya itu ke pabrik ya, kalau semuanya dilakukan di pabrik. Post industri itu fokusnya ke internet dan informasi ya. Nah, jadi sosiologi itu sederhananya ilmu yang sangat fleksibel karena tergantung masyarakatnya. Kalau masyarakatnya itu memang sekarang lebih banyak hidup di dunia maya seperti yang Fazia bilang, maka sosiologi juga harus masuk ke situ gitu. Nah, spesifiknya sebetulnya kalau penamaan sosiologi digital itu baru banget 2009 itu. 2009. Oleh Jonathan Wynn dari sosiologi dari Amerika, Massachusetts. 2009 mengeluarkan kajian tentang emerging of sosiologi digital. Tetapi kalau masyarakat konteksnya hidup di dunia teknologi kan ya perkembangan internet aja 1960-an 70-an dengan adanya www kan. www kemudian ya berkembang kemudian medsos 2000-an, Facebook, Twitter yang dulu masih namanya Twitter. Kemudian sekarang gitu. Jadi sekali lagi sosiologi itu sangat fleksibel. Jadi hanya sosiologi itu dijadikan sebagai unit analisis untuk mengkaji kehidupan yang sekarang terjadi gitu. Oke, jadi saya melihat kalau dari penjelasan Kang Pai tadi ada dinamika ya, ada dinamika dari
kajian masyarakat yang konvensional, kemudian dia berinteraksi dengan teknologi, kan? Di teknologi tadi disebutkan ada internet, mulai ada Facebook, nggak Facebook kesini ya. Sebelumnya apa sih? Yahoo itu zaman tahun 90-an deh. Ya itulah pokoknya. Ya, Friendster ya. Friendster ya bisa jadi. Ya. Chat Yahoo Messenger kayak gitu ya. Gitu. Oh saya ngalamin itu tuh. Oh ya BlackBerry kan. BlackBerry rebutan tuh. Iya. Oh tua sekali berarti. Ya, nah gitu. Ini menarik ya sebagai tadi ya Kang Lutfi bilang kolot itu karena ini baru mulai 2009 ternyata. Secara kajian, secara ilmiah penamaan sebetulnya. Oh gitu. Tapi kalau sebetulnya ya kalau misalkan ya secara kajian ilmiah misalkan Christine Hein menulis buku tentang virtual ethnography 2000 itu diterbitkan di Amerika kalau tidak salah. Itu juga fokusnya sudah mulai ke kajian masyarakat di dunia digital gitu, sebuah teknik metodologi untuk meneliti masyarakat yang hidup di dunia digital. Tapi kalau dalam sosiologi, penamaan sosiologi digital gitu atau digital sosiologi itu baru ditesuskan tahun 2009. Kemudian ada misalkan buku 2015 dari Deborah Lupton tentang sosiologi digital, itu yang kekiniannya gitu. Tapi kalau perkembangan masyarakat memang secara teknologi ya sebelum itu. Oke sobat damai sekalian, disinilah pembahasan kita yang kaitannya dengan sosiologi digital itu. Nah, jadi sosiologi digital adalah sebuah kajian cabang sosiologi berarti ya? Ya bisa dikategorikan sebagai cabang sosiologi. Dan untuk mengkaji dunia maya. Ya kehidupan masyarakat di dunia maya. Di dunia maya. Nah, kira-kira tools atau apa ya seperangkat teori tentang sosiologi sendiri untuk mengkaji dunia maya ini ada perbedaan nggak? Sangat berbeda Pak Zia. Jadi gini sederhananya gini kan, sosiologi kan dibangun atas dasar sistem empirik ya. Kaidah sosiologi itu empiris berdasarkan pengamatan langsung gitulah ya. Nah karena karakteristik masyarakat itu berubah, yang dulu misalkan kalau kita mau mengkaji satu masyarakat tertentu ya udah kita tinggal observasi lapangan, tinggal wawancara gitu ya, amati secara langsung selesai. Tapi kan visi kita sebagai peneliti hadir di situ. Tapi kalau dalam dunia digital itu berbeda. Visi kita tidak secara langsung hadir di situ, kehidupan masyarakat juga tidak secara hadir di situ. Ada yang disebut sebagai representasi, misalkan representasi manusia kehidupan masyarakat ada di situ. Gitu. Jadi memang secara teknik itu sangat berbeda sekali. Misalkan kalau dalam sosiologi biasa gitu ya, sosiologi murni itu kan ada teknik observasi misalkan dalam meneliti masyarakat. Kalau dalam digital ada digital observation, digital observasi digital. Kita mengobserv misalkan gimana orang menggunakan sosmed, gimana orang berperilaku di sosmed, itu bisa dilakukan seperti itu. Ya. Nah itu tadi menarik, Kang Pai. Kalau di sosiologi konvensional lah ya kita sebut ya, di sana ada triangulasi data kan, ada observasi, lalu ada ketemu orang, wawancara, ada dokumen, naskah-naskah dan lain sebagainya. Nah, untuk melihat secara empiris sosiologi yang digital menjadi sosiologi sosiologi konvensional menjadi sosiologi digital, yang triangulasi datanya apa yang jadi indikator bahwa itu adalah sebuah representasi dari manusia. Sebetulnya tidak terlalu banyak, kan sebetulnya triangulasi itu melihat membuktikan data yang kita dapat itu kan dalam artian ya jenuh ya Pak, maksudnya semuanya sudah sesuai. Dalam digital juga kayak misalkan tadi ya Christine Hein misalkan. Ya teknik pengumpulan data bebas, silahkan mau kita itu observasi terlibat langsung dalam komunitas daring misalkan bisa gitu. Tapi secara intinya triangulasinya sama juga, bisa juga sama gitu. Jadi kayak misalkan kita observasi nih di dunia digital, ya udah kita misalkan kita mau meneliti kajian agama di dunia digital gitu ya kita ikut, setelah itu kita wawancara juga gitu ya mereka-merekanya. Hanya saja ada gap itu, ada fisik, ada non fisik gitu Pak Zia. Jadi teknik-teknik tradisional yang itu menjadi fondasi sosiologi masih digunakan, tapi ini bedanya ini dilakukan di dunia digital gitu. Oke Kang Pai, jadi saya ingin lebih mendengarkan tentang apa itu
sosiologi digital. Barusan kita ya Sobat Damai ngomongin tentang ini sebuah kajian, ini bagian dari cabang sosiologi, tapi masuk ke dalam bagaimana interaksi manusia di dunia digital, lalu apa aja representasi itu apa aja tadi sudah disebutkan kan, model observasi, dokumentasi dan wawancaranya tetap aja. Nah, jadi kira-kira apa itu sosiologi digital itu sebenarnya? Ya, sederhananya adalah sosiologi digital itu adalah ya secara sosiologis ini adalah cabang ilmu baru dalam sosiologi yang memang fokus kajian atau objek kajian gitu ya. Objek material kajian itu dilakukan sepenuhnya di dunia digital. Tetapi apa yang hadir di dunia digital itu ya tidak jauh dari sosiologi itu sendiri. Interaksinya gimana gitu ya, social movement, gerakan sosialnya gimana gitu ya, interaksi social movement, terus juga konflik bahkan juga bisa ada dalam dunia digital gitu ya. Misalkan polarisasi politik itu bisa dikaji dalam dunia digital. Soal apalagi misalnya soal peace, perdamaian itu juga bisa dikaji dalam sosiologi digital. Jadi intinya segala hal yang terkaitan dengan sosiologi tapi itu berlangsung di dunia digital, itulah yang dinamakan sebagai sosiologi digital. Tentunya dengan menggunakan unit-unit analisis yang ada dalam sosiologi. Yang jadi pergeseran antara unit-unit analisis ini yang tadinya di dunia nyata menjadi dunia maya itu apa aja kira-kira? Pertama kita contohin misalnya tertarik ya, biar mudah kita tarik misalnya komunitas nih. Komunitas itu kan salah satu objek kajian dalam sosiologi gitu ya, komunitas di masyarakat. Nah, ketika komunitas di masyarakat itu kan yang fisik ya, yang konvensional, itu kan semuanya nyata gitu ya Pak. Ada itu kantornya gitu kan, ada strukturnya jelas. Tapi misalkan, nah dalam dunia digital, dalam dunia maya, komunitasnya itu ya digital gitu Pak. Orang-orangnya nggak pernah ketemu gitu ya, orangnya nggak pernah kenal secara fisik gitu. Tapi mereka berkumpul, diikat dalam suatu komunitas tertentu. Nah itu yang menjadi pergeseran di situ. Makanya yang menariknya gitu ya, ketika di dunia digital ini seperti ini, bisa kemungkinan bahkan jauh berbeda dengan apa yang terjadi di dunia maya gitu. Komunitas tersebut. Itu menarik tuh. Apa yang di dunia nyata dengan dunia akan berbeda. Maya itu akan berbeda. Mengapa bisa berbeda itu? Ya karena tadi misalkan ya di dunia fisik, di dunia nyata kan suatu komunitas misalkan punya ikatan kolektif yang luar biasa, solidaritas yang luar biasa. Iya, ketemu nongkrong, ngopi gitu. Ngopi. Tapi di dunia digital itu bisa terbentuk, bisa enggak. Kenapa? Karena fisik kan terbatas. Bahkan hanya diwakilkan representasinya oleh avatar, hanya oleh audio, oleh video gitu. Ya selesai gitu. Itu pun kalau nggak pakai AI ya. Kalau nggak pakai AI. Jadi, nah makanya dalam dunia digital itu akan sangat berbeda. Misalkan, kenapa misalkan dunia digital solidaritas terbentuk, ikatan kolektif tersebut? Ya bisa jadi itu karena ada satu kepentingan tertentu. Nah itu misalkan soal apapun itu, soal solidaritas A, tujuan politik, komunitas dan sebagainya. Jadi bisa sangat berbeda. Gitu Mas. Oke. Tadi saya jadi terpikir, tadi kita ngomongin nyebutin terus dunia maya ya. Memang atau saya mungkin memahaminya masyarakat digital. Berarti kan digital society ini. Apa sebenarnya kita yang disebut sebagai masyarakat digital itu? Dia sebagai sebuah objek ataupun sekaligus subjek ya dalam kajian sosiologi digital ini. Ya, sederhananya masyarakat digital itu adalah masyarakat yang hidup dan tumbuh berkembang di dunia digital. Ya. Masyarakat yang tumbuh di dunia tumbuhnya digital. Belum tentu ada tadi di dunia nyata. Ya, gitu. Jadi tadi makanya dunia digital itu nggak akan jauh dari yang namanya representasi. Ya, ada bukunya Stuart Hall kalau tidak salah tentang representation itu. Jadi tumbuh di dunia digital, ya. Aktivitasnya semua di dunia digital, Pak Zia. Kan ada 3 ya tingkatannya. Ada digital emerging, di emerging digital itu, atau ya pokoknya masyarakat itu menggunakan dunia digital untuk keperluan publik gitu, kayak Pak Zia nih bayar pajak ya,
pakai dunia digital itu udah berarti Pajia masuk ke masyarakat digital. Pajia bayar apapun itu keperluan publik di dunia digital itu Pajia masuk. Yang kedua adalah digital lifestyle. Masyarakat digital lifestyle itu kayak Pajia beli kopi pakai kris atau Pajia Pajia upload status, kita bikin video. Berarti kita masuk ke masyarakat digital gitu. Nah, gitu ya. Terus yang ketiga itu digital commerce. Nah, Pajia jualan di dunia digital, itu Pajia berarti sebagai anggota dari masyarakat digital. Jadi ciri khasnya salah satunya berarti bukan hanya dia sifatnya digital, tapi mungkin dia terhubung ke internet. Itu, diperkuat misalkan oleh konsep seperti Manuel Castor tentang network society. Apa tuh? Terus itu masyarakat jejaring Pajia. Jadi masyarakat jejaring itu nggak mengenal geografi. Pajia mau dekat sama orang Amerika, orang apapun itu, ya itu real time-nya kayak gitu. Nggak ada batasan, nggak ada. Nah ini kan ada Globo nih, ya. Ya, yang pertama saya cari itu Balai Endah di mana? Balai Endah kan, Cicalengka gitu. Kan kalau ini Amerika Utara Pak, bukan Cicalengka. Amerika Utara. Sebenarnya Bapak itu sedang cari apa? Saya sedang cari Cibiru. Oh gitu. Kan kalau di dunia nyata keterhubungan itu dipisahkan oleh geografis. Iya betul. Nation states gitu ya. Demokrasi itu kan atau batas-batas wilayah. Nah, kata Manuel Castor, network society itu tidak ada batasan itu. Makanya disebut masyarakat jejaring. Jadi terhubung banyak ke banyak gitu sebenarnya. Banyak ke banyak, bukan satu ke satu. Contohnya Indonesia kan, kalau di sini kan berbatasan ya sama Malaysia. Negara kita mana sih? Ini. Oh, yang ini. Brunei misalkan. Sobat Damai bisa lihat nggak nanti di Zoom ya yang edit ya, ini Indonesia. Ayo, Mi. Terus? Ya, kan ini paling bertetangga ya udah gitu. Tapi kalau kata Castor karena banyak ke banyak jadi tanpa mengenal batas itu pasti. Makanya yang berpengaruh itu adalah atau istilahnya disebut sebagai the information society, masyarakat informasi. Jadi yang menghubungkan kita semua itu informasi. Informasi ya. Itu berarti teknologi informasi sangat mempengaruhi ya. Sangat, dan itu sangat basic sekali. Basisnya ada di sana. Ada di sana. Nah, kalau misalkan tiba-tiba internet semua bagian mati, gam semua. Ya itu akan terjadi krisis, terutama dalam masyarakat digital ini akan terjadi krisis. Oke, Kang Pai, kan saya sebagaimana kita ketahui ya Sobat Damai sekalian, kan ketika interaksi itu kan terlihat menggejala, dia menjadi sebuah fenomena kan, fenomena masyarakat. Nah, apa yang disebut fenomena masyarakat digital itu dilihatnya dari mana fenomenanya? Ya, dilihatnya dari artefak virtual Pajia sekarang. Artefak virtual. Artefak virtual. Apa tuh? Artefak kalau dalam kajiannya Poso misalkan ada Derrida kalau tidak salah yang membahas tentang jadi yang nyata itu sekarang itu adalah ya ini teks bahasa gitu. Ya itu bisa dijadikan sebagai artefak virtual. Contoh nih, Pajia buka sosmed gitu ya. Ya kita kan ya kalau dilihat ya sosmed gitu-gitu aja kan. Tapi dengan artefak, dengan komen, like, misalkan share gitu, dengan gambar, video, semuanya seolah-olah hidup di situ. Hanya dilihatnya dari situ. Itu sebuah fenomenanya. Sebuah fenomenanya itu. Kayak status bisa jadi fenomena, ya, upload gitu, seseorang jadi fenomena. Kang Lutfi lagi kekhawatiran pada studinya, update status, ya Allah itu fenomena. Gitu. Oke. Digital lifestyle yang tadi kan, jadi ya itu makanya disebut masyarakat digital. Ya itu makanya masyarakat itu berlomba-lomba meninggalkan artefak virtual tadi Pajia, meninggalkan foto kayak kita kan ini bikin video nih, kan nanti jadi jejak kan, jadi artefak kan, jadi barang kan meskipun jadi barang kan, tapi kan itu jadi ditinggalkan kan jadi jejak digital, jadi suatu saat orang bisa nonton, cucunya Pajia nanti bisa nonton gitu. Nah, bisa nonton lagi. Di dalam fenomenologi kan ada noumena ya, ada makna. Nah, itu yang tadi barusan saya terpikir ya. Kalau itu sebuah fenomena yang teks, berarti teks visual, sesuatu yang kemudian dia dipublish di internet atau tersimpan di internet. Nah, bagaimana kita mencari makna dari sana? Makna sebuah gejala itu.
pencarian makna. Karena begini, tadi dibahas bahwa itu adalah sebuah representasi dari nyata. Yang representasi dari yang aktual menjadi sesuatu yang virtual. Tetapi satu sisi yang virtual itu, yang digital itu adalah menjadi sesuatu yang aktual. Nah, bisa jadi kan terjadi manipulasi bahwa dia bukan dirinya. Sangat bisa. Konon kalau orang misalkan lagi saya mau pengen dapat perhatian aja lalu posting atau dia tampak bahagia di depan kamera padahal setelah itu mah bingung we sarua gitu yang urang-urang. Nah, makna yang mendekati sebuah kebenaran, bukan kebenaran universal ya sobat damai. Itu di mana? Karena ternyata kita memungkinkan terjadi manipulasi di sana bukan yang sebenarnya, false self gitu. Dalam kajian postmodern, kebenaran itu dalam tanda petik ya, itu tidak ada sih. Kebenaran itu sangat kompleks, nggak pernah ada dalam dunia postmo ya. Karena selalu ada paradoks itu kan, selalu ada paradoks. Makanya dalam sosiologi itu kita diajarkan tidak ada kebenaran yang mutlak, nggak ada. Apalagi misalnya kalau kita kajiannya dramaturgis nih ya, apa yang kita tampilkan di depan ya, front stage, itu akan sangat berbeda dengan di backstage-nya. Betul banget. Iya itu, makanya masyarakat digital itu seharusnya bisa memaknainya itu sampai ke situ. Jangan terlalu percaya apa yang ditampilkan di depan. Contohnya kita bikin video kan ini bagus gitu ya. Padahal kan di belakangnya ini perjuangannya luar biasa. Kamu ingin ngeset kamera, ngeset lighting dan sebagainya. Itu orang nggak ngelihat gitu. Nggak ngelihat itu. Apalagi dalam kajian postmodern yang namanya kebenaran itu sangat kompleks ya. Jadi tidak ada yang baku lagi. Misalkan contoh nih ya. Dulu yang namanya kebenaran itu harus secara saintifik kan, secara sains, secara ilmiah, dan sebagainya. Tapi sekarang orang bisa mempertanyakan apakah itu benar atau justru itu didesain. Kalau kata Foucault itu kan yang namanya pengetahuan itu nggak pernah netral pasti ya. Itu selalu dikuasai, dikapitalisasi oleh aktor-aktor tertentu di belakang itu. Nah, makanya masyarakat digital itu kalau sudah advance statusnya sudah bisa memaknai apa yang menjadi artefak digital itu dalam, tidak hanya melihat front stage-nya. Sorry saya potong. Front stage itu panggung depan itu misalkan apa? Like atau apa misalkan? Bisa like, bisa subscribers, followers, itu kan panggung depan. Kalau komen, kalau followersnya dia beli, nah gitu. Jadi masyarakat itu tuh sangat make sense dalam kajian sosiologi ya, dalam dunia postmodern itu kayak gitu. Jadi ya kebenarannya itu runtuh, ya bisa jadi runtuh, bukan bisa jadi ya. Kalau anak sosiologi harus memahaminya kayak gitu. Ya kalau begitu, apa kebenaran dari sebuah sosiologi digital ketika itu menjadi sebuah kajian? Apa yang menjadi validasi bahwa apa yang kita temukan itu benar? Ya, itu dialektis, Bazia. Bagaimana maksudnya? Maksudnya tidak ada institusi atau otoritas yang menyatakan itu benar, itu salah. Ya kalau begitu yang membenarkannya yang mana? Atau sebuah itu oke, yang kamu lakukan itu? Ya dinamis aja, Bazia. Dinamis. Penelitian ilmiah nih yang sekarang kita bangun dan sebagainya. Mungkin 1 tahun sekarang itu benar. Tapi 2 tahun ke depan gitu. Jadi akan terus bersambung gitu, bersambung seperti itu. Contoh misalkan ya hari ini, dulu saya riset tentang hoax misalkan. Hoax itu adalah salah satunya misalkan dimanipulasi oleh aktor gitu ya, kemudian disebarluaskan dan sebagainya, itu jadi hoax. Sekarang yang namanya hoax bisa lebih canggih dari itu, bisa didesain oleh buzzer, bisa jadi post truth juga. Gitu. Nah itu menariknya sosiologi itu. Ada tantangannya nggak? Wah sangat jelas dong. Apa aja tuh? Kalau itu kan tadi kebenaran juga menjadi partikular sekali. Iya. Bahkan kebenaran itu bisa berlari dengan cepat gitu ya. Nah tantangannya di mana ketika kita menggunakan atau melihat fenomena sosiologis di dunia, di masyarakat digital ini? Ya,
Ya secara kajian ya, secara akademik ini tuh kan terus berkembang nih ya, terus berkembang. Tantangannya kalau secara akademik ya, teori-teori sosiologi juga harus aktual, harus update gitu ya. Itu juga kadang memang yang menjadi kelemahan dari ilmu sosial itu sendiri kan. Kalau ilmu sosial beda dengan ilmu sains yang kekinian kan. Kalau ilmu sosial biasanya cenderung lambat gitu ya. Tantangannya di situ, kita cari teorinya. Kemudian yang kedua ya secara objek gitu ya, masyarakat digital juga akan terus berkembang. Itu juga menjadi tantangan gitu. Iya. Secara digital ya, kehadiran AI sendiri nih, Nah, AI di juga sosiologi digital gimana melihatnya? Karena kan dia menjadi satu kan begini, sorry Kang Pai. Jadi ketika seseorang merepresentasi dirinya melalui algoritma, gitu, oke? Tapi sekarang ada teknologi lain, ada sosok lain yang hadir, di mana dia punya pikiran sendiri, punya inteligensia sendiri untuk mengolah, gitu kan? Jadi bisa aja dia bermain, dia akan satu sisi manusia sudah belum tentu apa yang direpresentasikan di dunia maya ini, sobat damai itu benar, lalu kemudian diolah lagi oleh AI. Nah gimana itu? Ya kalau dari perspektifnya konflik AI itu kan sebetulnya dalam satu sisi ya membahayakan karena bisa menggeser peran manusia itu sendiri kan dengan sistem otomatisasi kan. Contoh sederhananya gini deh. Orang yang lebih sering baca buku sama orang yang pinter dari AI itu akan berbeda kan ya. Nah itu juga jadi tantangan gimana manusia itu memahami memaknai itu gitu. Bedanya apa? Yang baca buku nih sama yang halo AI ya. Gimana? Sangat terlihat lah. Terlihatnya di mana tuh? Biar saya bisa sembunyi gitu loh. Gini aja deh Baja, coba aja di kelas waktu ngajar HP semua mahasiswanya simpan, suruh ngejelasin ulang apa yang kita jelaskan gitu ke mereka. Lihat aja, kalau yang memahami itu biasanya keluar bahasa organik manusia gitu ya, keluar gitu. Oh ya menurut saya kayak gini. Tapi kalau yang biasa dideliver oleh AI, jadi akan gelagapan menurut saya. Gitu. Jadi, nah sosiologi gimana menempatkan AI ini ya? Yaitu kalau dari perspektif konflik itu kan face to face nantinya itu akan bisa jadi menggeser peran manusia itu sendiri, bisa jadi bahkan menggantikan peran manusia itu sendiri. Nah di sisi lain yang tadi AI itu bisa menjadi front stage dari seseorang, dari masyarakat gitu. Oke. Gitu. Nah saya ingin melihat dari sisi urgensinya nih, nah, apakah betul-betul urgent kajian sosiologi digital ini? Sangat menurut saya. Lalu apakah kalau itu sangat, alasannya apa dan ada nggak dampaknya kepada dunia industri? Karena kalau nggak ada dampaknya di dunia industri, nanti prodi sosiologi dihapus. Iya benar-benar. Apa tuh? Iya setuju. Gini ya, segala persoalan yang dilakukan oleh masyarakat digital ya, yang tadi cirinya, itu kan tetap saja akan menimbulkan patologi masalah sosial baru saja. Masalah sosial ya, damai ingat masalah sosial. Jadi tetap ada itu dampaknya. Nah, misalkan ada fenomena hoax nih di media sosial. Itu kan ulahnya masyarakat digital kan. Dulu sebelum ada digital, sebelum ada sosmed, ada nggak hoax? Ada, tetap ada kan? Tetap ada. Orang yang ngebohong tetap ada. Tapi dengan adanya dunia digital kan si perilaku kebohongan itu kan beralih tuh jadi ke dunia digital gitu ya. Nah, salah satu yang bisa menjelaskan hoax ini kenapa bisa ada, apa urgensinya, seberapa bahayanya, itu salah satunya adalah sosiologi digital. Ya, dengan itu, jadi kita bisa memberikan masukan, implikasi gitu ya, rekomendasi kebijakan bagaimana cara mengatasi hoax ini. Karena bahaya loh, Fazia, polarisasi politik 2019, 2004 itu kan salah satunya adalah perilaku hoax yang luar biasa kan. Ya betul. Atau zaman COVID misalkan dan sebagainya. Nah, dengan adanya sosiologi digital kita bisa menjelaskan dan merekomendasikan bahwasanya fenomena seperti ini itu terjadi karena ini, disebabkan oleh ini, mengapa bisa kayak gini, bahkan bisa sampai ke solusinya seperti ini. Oke, Kampai tadi tentang no viral no justice ya, memang itu sebagai sebuah fenomena ya, dan itu kalau dari sosiologi digital itu ya itu merupakan wujud baru dari demokrasi yang berkeadilan. Dulu suara-suara itu kan hanya didengar oleh
orang-orang yang punya influence besar, orang yang tinggal di eksekutif, legislatif gitu. Nah, sekarang dengan adanya sosial media ya, itu bisa menjadi wadah baru bagi orang-orang yang dalam tanda petik ya marginal untuk menyuarakan pendapat, untuk menyuarakan apapun itu segala keresahan bermasyarakat gitu. Berarti kalau no viral justice itu bisa menjadi sebuah etika digital ya? Bisa menjadi sebuah parameter baru. Oh, parameter baru dalam masyarakat digital itu, bahwa ya ketika misalkan hukum di suatu negara itu tumpul ke atas runcing ke bawah, dengan adanya sosmed ini kan bisa mengkontrol ya, mengoreksi gitu. Iya, mengoreksi itu sehingga semua orang punya hak yang sama gitu. Oke, waktu kita sedikit lagi, tapi ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan secara singkat. Institusi sosial ada nggak di dunia digital, masyarakat digital? Tetap ada, tapi fluid, cair. Oke, cair. Fluid. Maksudnya? Maksudnya tidak lagi baku secara dulu. Kita sederhana, misalkan sekolah ya, sekolah yang formal, sekolah yang ada gedung, ada kurikulum dan sebagainya. Betul. Ada dosen, itu Lutfi dosen. Ada dosennya gitu ya. Itu kan sebuah institusi yang memang hadir di dunia fisik, tapi di dunia digital nggak ada juga. Oke, ada budaya nggak di sana? Ada, jangan. Contohnya apa? Budaya pop culture yang sekarang kan itu lahir di dunia digital aja. Budaya ngopi, budaya ini kan itu di echo chambers didengungkan di dunia digital. Budaya-budaya baru, tren-tren baru itu lahir di dunia digital. Oke, dari norma sosial ada nggak norma sosial digital? Menurut saya ada norma sosial digital ada. Contohnya misalkan literasi digital gitu ya, terus juga cara komentar dan sebagainya itu kan menjadi norma baru dalam dunia digital gitu ya. Itu menjadi sebuah patokan baru lah dalam bermasyarakat gitu. Oke, sobat damai sekalian, ini diskusi kami dengan mudah-mudahan memantik penasaran teman-teman yang nonton ini. Kalau teman-teman senang menonton ini, menurut teman-teman sobat damai, berikan di komen apa sih sosiologi digital menurut teman-teman sendiri. Nah, terakhir nih closing statementnya, bagi sobat damai yang tertarik sosiologi digital, harus baca apa? Ya, teman-teman bagi yang tertarik dengan sosiologi digital, memang harus lebih banyak juga baca sosiologi yang menyangkut dunia digital ya. Tapi kalau saran saya sih, teman-teman bisa mulai dari teori-teori postmodern, dari sosiologi postmodern, karena dalam teori postmodern itu diajarin dialektik kritis ya, dialektika kritis dalam memahami suatu fenomena sosial, sehingga tidak positivis gitu, jadi kita kritis. Nah dari situ mulai baca-baca buku sosiologi digital, bisa mulai dari bukunya Christine Hein misalkan, tentang etnografi atau virtual etnografi. Bisa juga bacanya bukunya Deborah Lupton yang 2015 digital sosiologi juga, atau Manuel Castells juga bisa. Jadi tapi intinya maksud saya teman-teman harus punya fondasi dulu di dunia digital. Jadi jangan dunia digital itu ya udah seyogenya gitu Pak, enggak. Jadi teman-teman kita semua itu harus punya frame dulu bahwasanya digital itu tidak sepolos yang itu, tidak sepolos hal digital gitu, enggak. Di situ tuh ada hal-hal yang ada culture tadi, ada norm, ada apapun itu di situ bertarung di situ. Oke, Kang Pai, pesan Kang Pai buat masyarakat biar tetap menjadi manusia ya di sebuah realitas digital. Ya, pesan saya sih dalam memahami dunia digital ini ya, jangan tergoda gitu ya dengan sesuatu hal yang sifatnya itu ini wow gitu. Jangan terlalu melihat ini dengan kacamata yang polos, tapi gunakan kacamata yang kritis. Sesuatu yang ditampilkan di depan belum tentu selaras dengan sesuatu yang terjadi di belakang. Iya, dan belum tentu terjadi sesuai yang di belakang, maka jangan kehilangan dirinya sebagai manusia. Otentitas otentik dari manusia itu tetap harus dijaga, harus dipertahankan. Jadi jangan semuanya, hati-hati juga dengan jejak digital karena itu bisa membunuh kita semua. Oke, sobat damai sekalian, mantap. Ini kajian tentang
sosial digital yang bisa mungkin mengantarkan Anda untuk memahami kenyataan realitas maya. Nah, tadi kita menyinggung tentang budaya, dan pada podcast selanjutnya podcast selanjutnya mudah-mudahan ada waktu, kita akan membahas salah satunya adalah bagaimana berbudaya dan beragama di digital. Praktiknya kayak gimana sih? Nah, ketemu lagi di podcast Halako Damai selanjutnya. Terima kasih Kang Bae. Terima kasih. Senang. Mantap. Jangan kapok-kapok ya. Pasti aman. Kita bukan masyarakat digital karena kita bertepuk seperti ini. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.